sahabat yang berbahagia, ketemu kembali dengan saya Ketut Kertayasa untuk membahas soal PISA tahun 2012 konteks MP3 players yang mudah-mudahan dijadikan acuan soal HKM. Ya. Untuk lebih jelasnya soal PISA atau model PISA bisa dilihat di website www.indonesiapisacenter.com. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan lihat konteks MP3 players yang diberikan. Ya, di sini ada tiga gambar, ya ada MP3 player, ada headphone dan speaker. Masing-masing diberi harga. Untuk MP3 155Z, headphone 86Z, dan speaker 79Z ya. Di sini juga ada catatan bahwa Z itu tidak mengadopsi nama mata uang tertentu. Ini hanya sekedar mata uang ya yang dijadikan konteks. Nah, ini konteks yang diberikan, ada barangnya, kemudian ada harganya. Nah, sekarang kita lihat soal yang pertama. Ya, pada soal yang pertama di sini ada beberapa pernyataan dan soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, di sini dikatakan Olivia add the price for the MP3 player, the headphone, and the speaker on her calculator. The answer she got was 248. Nah, jadi di sini Olivia menjumlahkan ketiga jenis barang tadi yang kita dilihat gambar tadi, MP3, headphone, dan speaker dengan menggunakan kalkulator, ia memperoleh 248. Nah, berikutnya Olivia answer is incorrect. Nah, jadi ternyata dengan kalkulator itu jawaban yang diperoleh Olivia itu tidak benar. Ya, she made one the following error. Which error did she make? Ya, jadi dia membuat salah satu kesalahan. Kira-kira mana kesalahan yang dia lakukan? Nah, di sini ada 4 option. She add one of the phrase in twice. She forgot to include one of 3 phrase. She left the last digit in one of the phrase. And dan terakhir she subtract one of the phrase instead of adding it. Ya, jadi option yang pertama itu ia menjumlahkan ya salah satu dari 3 barang itu 2 kali ya. Jadi tiga-tiganya dijumlahkan, ada satu barang yang dijumlahkan 2 kali. Kemudian yang kedua, ia lupa menjumlahkan salah satu dari ketiga barang itu, dan yang ketiga, ia lupa digit terakhir dari salah satu barang itu. Kemudian yang option D-nya, ia mengurangi ya yang seharusnya dia tambah gitu. Jadi ada satu barang dia gunakan sebagai negatif, ya seharusnya semuanya tadi ditambah. Tentu untuk melihat kesalahan dari Olivia yang dilakukan oleh Olivia, kita harus kembali lagi melihat masing-masing harga dari barang yang diberikan. Coba kita sekarang lihat, seandainya harga MP3 itu kita misalkan M itu tadi harganya adalah 155, kemudian headphone itu kita sebagai H itu tadi harganya 86, dan speaker itu S dan harganya 79. Kalau kita jumlah, ini kita dapat 5, 6, 11, 9 ya, 0, ya 320. Ya, percepat. 320 itu harga totalnya. Total dari ketiga barang. Dia dapatnya 248. Kalau kita kurangi 248, berarti ada selisih 52. Ini selisihnya. Sekarang kita analisa option A. Dia menambahkan salah satu harga itu 2 kali. Nah, ini berarti kalau kita analisa, 3 barang itu dijumlahkan 320, kalau kita tambahkan lagi salah satu barangnya tentu lebih besar dari 320. Ya, sehingga tidak mungkin akan mendapatkan 248. Jumlah tiga-tiganya saja baru 320, apalagi kita tambahkan lagi satu barang, tentu lebih dari 300. Sehingga option A salah, tidak mungkin dia melakukan ini. Nah, oke. Yang kedua, option B, she forgot to include one of the 3 phrase. Jadi
Kalau kita pilih 2 dari 3 ini, apakah mungkin hasilnya 248? Nah, misalnya kalau kita jumlahkan 155, kita pilih misalnya MP3 dengan headphone, itu dengan tambah 86, itu kalau kita jumlahkan 14, ya, 241. Satuannya 1, ini satuannya 8. Kalau kita tambahkan misalnya 5 dengan 6 tadi 1, 5 dengan 9 itu 4, 6 dengan 9 itu 5. Jadi tidak mungkin menghasilkan satuan 8. Sehingga mempercepat ya, jadi option B salah. Berikutnya, she left. Ya, she left off the last digit in the one of the phrase. Ia lupa menggunakan digit satuan atau mengetik digit satuannya. Seandainya ini kita tadi sudah jumlahkan MP3 dengan headphone. Seandainya harga si speaker itu dia lupa ngetik satuannya. Di sini satuannya kan 9. Kalau dia lupa ketik berarti dia hanya tulis 7. Kalau kita jumlah 2, 4, 8. Ternyata sama dengan kalkulator. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh si Olivia adalah dia lupa menuliskan digit 9 atau satuan 9 pada harga speaker. Sehingga inilah kesalahan yang dilakukan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita tidak perlu lagi ngecek D ya. Oke. Soal nomor 1 kita sudah bahas. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Ya. Nah, di sini ada pernyataan Music City has sale. When you buy 2 or more item at the sale, Music City takes 20% off the normal selling price of this item. Jason has 200 cents spent at the sale. We can he afford to buy? What can he afford to buy? Circle yes or no. Nah, jadi toko musik tadi, ya Music City itu memberikan tawaran kalau kita membeli 2 atau lebih alat musik yang tersedia tadi, ya, dia akan memberikan diskon 20% ya dari seharusnya. Kalau Jason membawa 200 set, uang yang dia punya itu 200 set, yang mana yang dia bisa beli? Ya. Kita harus cek karena kita disuruh menguji pernyataan benar atau tidak. Kita misalkan ini sebagai pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. MP3 player and the headphone. Apakah dia bisa membeli MP3 player dan headphone kalau diberikan diskon 20%? Ya. Karena diskon 20%, maka yang dia bayar itu adalah 80%-nya lagi. 80/100. Inilah yang harus dibayar. Dikali harga MP3 M dengan H tadi. M-nya adalah 155. H-nya tadi 86 ya. 86. Nah, untuk menguji pernyataan ini atau benar atau salah, apakah ini nilainya lebih kecil dari 200? Kalau dia berlaku benar, kalau ini benar, otomatis yes yang kita lingkar. Sekarang kita uji. Ini untuk memudahkan menguji, kita sederhanakan 80/100 itu bisa sederhana menjadi 4/5, masing-masing dibagi 20. 4/5, jadi 4/5 kita kalikan tadi 241. Nah, ini nyatakan dalam bentuk pecahan biasa. 200 itu menjadi 1000/5 ya. Nah, 1000/5 ya. Ini tanpa kita mengalihkan kita bisa memprediksi 4 dikali 250 itu kan 1000. Kalau 4 dikali 241 tentu lebih kecil, sehingga pernyataan ini nilainya yes. MP3 player dan speaker, apakah dia bisa beli? Speaker harganya lebih kecil daripada headphone. MP3 player dan speaker aja, headphone aja bisa, tentu MP3 player sama speaker pasti bisa ya. Yang berikutnya, membeli ketiga jenis barang tersebut.
Kita uji lagi, apakah benar 4/5 itu kalau kita jumlahkan semua barangnya tadi, tambah 86, tambahkan 79, itu akan lebih kecil dari 200. Ya. Nah, lebih kecil dari 200. Ya, ini 300 lebih, 320 tadi ya, 320 kali 4 itu 1000 lebih. Jadi ini pasti 0. Nah, sehingga untuk pertanyaan nomor 2, pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan pernyataan yang salah itu adalah 3. Dia tidak bisa membeli ya ketiga jenis barang itu walaupun dikasih gratis 20% karena uang yang dia bawa hanya 200 sen. Inilah jawaban dari pernyataan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, di sini ada pernyataan, the normal selling price of MP3 item includes a profit of 37.5%. The price without this profit we call the wholesale price. Ya, jadi harga yang tadi 155.8679 itu ternyata sudah termasuk untung. Jadi tentu kalau toko sudah menjual 155, di situ harus ada untungnya. Nah, ternyata untung di sini diberikan 37,5%, ya. Sekarang di sini ada pertanyaan, do the formula below show a correct relationship between wholesale price, ya harga. Kalau kita misalnya dalam aritmatika, ini kita bisa sebut sebagai harga beli, W itu sebagai harga beli, dan normal selling price itu harga jual. Ya, ini sebagai harga jual, S itu sama dengan HJ, harga jual. Sekarang mana pernyataan yang benar? Kita ingat kembali dalam aritmatika sosial, pada saat keadaan untung, harga jual itu adalah harga beli tambahkan persentase untung dikalikan dengan harga beli. Ya. Kalau kita misalnya sederhanakan, harga jual itu sama dengan, misalnya ini sederhanakan kalau kita faktorkan 1 tambah persentase U kali HB. Ya, persentase U kali HB. Bisa substitusi. HJ itu kita misalkan tadi W. Oh, maaf ya, HJ itu tadi kita misalkan sebagai S. Ya, HJ itu kita misalkan tadi sebagai S. Kemudian HB itu sebagai W, berarti S sama dengan, kita substitusi nilainya 1 tambah 0,375. Kita tahu bahwa ini kalau dijadikan dalam persen, dalam bentuk desimal, 37,5% itu adalah 0,37. Nah, HB itu adalah W, ya. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan ini menjadi S sama dengan 1,375W. Nah, kita analisa sekarang. Option yang ini pernyataan kita beri nama misalnya 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang sama itu adalah pernyataan 3. Sehingga 3 kita tulis. Yes, karena sama. Sudah dengan formula yang kita dapat. Kita mulai dari pernyataan 1. Kalau S sama dengan 1,375 kali W, apakah sama dengan W tambah 0,75? Nah, ini tentu salah karena tidak mengandung W. Kalau dia mengandung W, tentu sama. Jadi ini no. Dia akan benar kalau misalnya ditambahkan W di sini. Oke. Yang kedua, W sama dengan S kurang 0,375S. Kalau S sama dengan 1,375W, tentu W sama dengan S per 1,375. Ya, ini pasti salah karena tidak sama nilainya. 1 kurang 0,75 sama dengan 0,625. Ternyata pernyataan ini sama, cuma beda bentuk saja ya, beda bentuk ternyata sama. Kalau pernyataan 2-nya salah karena ini sama, pasti pernyataan 4-nya salah. Sehingga dari 4 pernyataan ini, rumus yang benar itu adalah rumus yang ketiga. Ya, demikianlah pembahasan tentang soal
model bisa konteks MP3 player. Mudah-mudahan memberikan bermanfaat. Ya, selamat belajar. Sampai ketemu untuk video-video berikutnya. Terima kasih.